Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum Merdeka. Sebelum masuk ke materi, sebaiknya kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah Al-Alim dengan NIM 12620521323 dari kelas PGMI 5D. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pembelajaran IPS, MI, atau SD dengan dosen pengampu yaitu Ibu Martuka MPTI. Baiklah, masuk ke materi. Kriteria penilaian hasil belajar kurikulum Merdeka, saya membaginya ke dalam 5 subbab materi. Langsung saja kita masuk ke subbab yang pertama, yaitu ada pengertian penilaian hasil belajar kurikulum Merdeka. Penilaian hasil belajar merupakan suatu proses mengumpulkan informasi atau indikasi tentang hasil belajar dan sikap siswa, aspek pengetahuan maupun aspek keterampilan yang dalam prosesnya dilakukan secara terencana dan sistematis agar terpantau proses kemajuan dan peningkatan pembelajaran. Ruang lingkup dari penilaian hasil belajar meliputi 3 ranah, yaitu aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotorik. Selanjutnya masuk ke subbab yang kedua, yaitu ada prinsip-prinsip penilaian kurikulum Merdeka. Prinsip-prinsip penilaian memegang peran penting dalam melakukan suatu penilaian, serta sangat menentukan nilai hasil belajar siswa atau mahasiswa. Seorang pengajar pun sangat diharapkan untuk memahami betul tentang prinsip-prinsip penilaian, sehingga mereka tidak keliru dan menentukan hasil belajar yang diperoleh. Adapun untuk memperoleh hasil penilaian yang baik, maka pelaksanaan penilaian hendaknya memperhatikan prinsip-prinsip umum sebagai berikut, yaitu ada kontinuitas, yang mana penilaian tidak boleh dilakukan secara insidental, karena pendidikan dalam pembelajaran itu sendiri adalah suatu proses yang berkelanjutan. Hasil penilaian yang diperoleh pada suatu waktu harus senantiasa dihubungkan dengan hasil-hasil pada waktu sebelumnya sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas dan berarti tentang perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu ada komprehensif. Dalam melakukan penilaian terhadap suatu objek, harus mengambil seluruh dari objek itu sebagai bahan penilaian. Misalnya, jika objek penilaian adalah peserta didik, maka yang dinilai adalah seluruh aspek kepribadian peserta didik yang meliputi pengetahuan, keterampilan, sikap, dan juga nilai. Yang ketiga yaitu ada objektivitas. Penilaian hendaknya dilakukan secara objektif sesuai dengan kemampuan peserta didik, artinya semua perasaan, keinginan, prasangka negatif, senang dan tidak senang harus dijauhkan. Penilaian harus dilakukan sesuai dengan data dan fakta yang sebenarnya. Yang keempat atau yang terakhir yaitu adalah kooperatif. Untuk melihat prestasi peserta didik secara utuh, guru hendaknya bekerja sama dengan guru lainnya yang juga termasuk orang tuanya. Prinsip kooperatif ini sangat erat hubungannya dengan ketiga prinsip yang telah dijelaskan sebelumnya. Langsung saja kita masuk ke sub materi yang ketiga, yaitu ada tujuan penilaian hasil belajar kurikulum Merdeka. Tujuan asesmen dapat bervariasi tergantung pada situasi dan konteks yang berbeda. Namun secara umum tujuan dari asesmen adalah untuk memberikan penilaian atau evaluasi terhadap kemampuan kinerja atau pencapaian individu, kelompok, atau organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Beberapa tujuan asesmen yang umum meliputi ada 7. Yang pertama yaitu menilai kemampuan individu atau kelompok dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang kedua yaitu memberikan umpan balik terhadap kinerja atau tindakan yang telah dilakukan agar individu atau kelompok dapat meningkatkan kinerjanya. Yang ketiga yaitu membantu pengambilan keputusan dalam mengambil tindakan atau langkah yang tepat berdasarkan hasil evaluasi atau penilaian. Yang keempat yaitu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan individu atau kelompok untuk mengembangkan strategi atau program yang lebih efektif. Yang kelima yaitu memantau dan mengevaluasi perkembangan atau kemajuan individu atau kelompok dalam jangka waktu tertentu. Yang keenam yaitu membuat keputusan dalam rekrutmen atau posisi tertentu untuk peserta didik. Yang ketujuh yaitu membuat keputusan dalam memberikan penghargaan atau sanksi terhadap kinerja dari individu
atau kelompok. Masuk ke subbab yang selanjutnya, yaitu ada jenis-jenis penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Dalam kurikulum merdeka terdapat 3 jenis penilaian yang digunakan untuk mengukur berbagai aspek hasil belajar peserta didik. Berikut jenis penilaian dalam kurikulum merdeka, diantaranya yang pertama yaitu ada asesmen awal atau penilaian diagnostik, di mana asesmen awal harus dilakukan sebelum pembelajaran dengan mengkategorikan kondisi siswa dari segi psikologis dan kognitif. Dengan tujuan sesuai dengan namanya atau asesmen diagnostik, tujuannya adalah mendiagnosis kemampuan dasar siswa dan mengetahui kondisi awal siswa. Asesmen diagnostik terbagi menjadi asesmen diagnostik non-kognitif dan asesmen diagnostik kognitif. Yang kedua yaitu ada penilaian formatif. Penilaian formatif merupakan penilaian dengan cara pengumpulan data mengenai peningkatan hasil belajar peserta didik dalam memahami kompetensi atau bahan ajar yang telah dipelajari, merumuskan informasi tersebut, kemudian memutuskan kegiatan pembelajaran agar pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien. Penilaian formatif dilaksanakan selama kegiatan belajar mengajar berlangsung. Dalam satu kali tatap muka, penilaian formatif dapat dilakukan lebih dari satu kali. Misalnya, yang pertama pada awal pelajaran, pendidik menggunakan teknik choral response, di mana pendidik mengecek penguasaan peserta didik terhadap pengetahuan yang telah dipelajari pada pertemuan. Yang kedua, di tengah pelajaran, pendidik mengecek pemahaman peserta didik terhadap apa yang sedang dipelajarinya hingga pertengahan jam pelajaran itu dengan teknik bertanya. Yang ketiga yaitu di akhir pelajaran, pendidik menggunakan exit slips untuk mengecek penguasaan peserta didik terhadap kompetensi yang dipelajari hingga akhir pelajaran saat itu. Yang ketiga yaitu ada penilaian sumatif. Penilaian sumatif merupakan asesmen yang dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Asesmen ini dilakukan pada akhir proses pembelajaran atau dapat juga dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran sesuai dengan pertimbangan pendidik dan kebijakan satuan pendidikan. Asesmen sumatif menjadi bagian dari perhitungan penilaian di akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang kelas. Masuk ke subbab selanjutnya yaitu ada instrumen penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Instrumen penilaian kurikulum merdeka terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu ada catatan anekdot, yang mana catatan anekdot adalah catatan tentang perilaku dan interaksi anak selama proses pembelajaran. Catatan anekdot dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosial emosional, perkembangan kognitif, dan perkembangan fisik. Yang kedua yaitu ada rubrik penilaian. Rubrik penilaian adalah daftar kriteria yang digunakan untuk menilai perilaku dan interaksi anak. Rubrik penilaian dapat digunakan untuk membuat catatan anekdot lebih objektif dan akurat. Yang ketiga yaitu ada grafik perkembangan atau continuum. Grafik atau infografik yang menggambarkan tahap perkembangan belajar. Instrumen asesmen dapat dikembangkan berdasarkan teknik penilaian yang telah digunakan oleh pendidik. Yang keempat yaitu ada penilaian proyek. Merupakan penilaian terhadap suatu tugas meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan yang harus diselesaikan dalam periode waktu tertentu. Ya, itulah tadi penjelasan mengenai kriteria penilaian hasil belajar kurikulum merdeka. Kurang lebihnya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Don't forget to like and subscribe. Bye bye.